Purwaning Tias Kinase. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Negeri 7 Malang. Saya mengajar pada mata pelajaran analisis kimia instrumen. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang kromatografi kertas. Seperti apakah kromatografi kertas itu? Bisa kalian simak video berikut ini. Setelah minggu lalu kita belajar tentang berbagai macam kromatografi. Pada hari ini kita lebih spesifik pada kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini adalah kromatografi yang sangat sederhana dan kalian pasti sering melihatnya. Di sini yang dipakai di situ adalah kertas saring yang biasanya bisa kalian pakai untuk menyaring atau untuk filtrasi. Di situ bisa kalian lihat di situ ada kertas saring di dalam beker gelas dan hasilnya di situ ada terpisah menjadi beberapa warna. Nah, sekarang kita akan belajar seperti apakah prinsip-prinsip kerja dari kromatografi kertas itu. Kromatografi kertas yang pertama itu ditemukan oleh Martin dan Gordon. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa di dalam kromatografi komponen utama itu pasti selalu ada fase diam dan fase gerak. Di sini fase diamnya dalam kromatografi kertas itu adalah air yang terikat pada selulosa kertas. Dan fase geraknya adalah berupa pelarut organik yang non-polar. Karena di sini fase diam dan fase geraknya cair, maka kromatografi kertas tergolong di dalam kromatografi cair-cair atau biasanya disingkat dengan KCC. Dan karena fase diamnya adalah cairan, maka dia mekanisme pemisahannya adalah dengan pemisahan partisi. Bagaimana prinsip kerja kromatografi kertas? Di sini kromatografi kertas itu pada saat sampel ditotolkan pada kromatografi kertas, maka dia akan mengalir bersama fase geraknya dengan kecepatan yang berbeda. Pemisahan terjadi berdasarkan partisi masing-masing komponen di antara fase diam dan fase geraknya. Dan tahapan-tahapan dalam kromatografi kertas, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap penotolan, yang kedua adalah tahap pengembangan, dan yang ketiga adalah tahap identifikasi. Bagaimanakah dari masing-masing tahapan ini terjadi? Setelah ini akan kita bahas. Langkah-langkah dalam setiap tahapan berikut ini. Yang pertama adalah kita buat garis awal dulu, kemudian kita totolkan sampel ke garis awal tersebut. Setelah itu kita celupkan kertas saring itu ke dalam pelarut, dan jangan lupa totolan sampel tidak boleh tercelup ke dalam pelarutnya. Ini disebut tahap pengembangan atau tahap yang kedua tadi. Kemudian kita amati dan kita tunggu beberapa saat sampai pelarutnya naik. Kemudian kita angkat kertas saringnya dan kita tunggu sampai kering. Kemudian kita ukur berapa senti jarak pelarutnya dan jarak senyawa yang terpisah. Ini disebut tahap identifikasi, di mana kita menghitung harga RF. RF adalah retardation factor atau retention factor. Itu adalah perbandingan antara jarak tempuh zat dengan jarak tempuh pelarut. Jadi penentuan harga RF ini adalah tahap identifikasi. Nah, bagaimana apabila 2 zat pewarna berbeda dicampur? Apakah nilai RF dari masing-masing zat berwarna tersebut masih bisa terbaca? Mari kita lakukan seperti kegiatan berikut ini. Dari 2 sampel tinta ini dicampur, kemudian kita totolkan campuran tersebut kepada kertas saring seperti tahapan yang tadi. Setelah itu, kertas saring tersebut kita celupkan ke dalam pelarutnya dan kita tunggu sampai beberapa saat. Di situ dapat terlihat bahwa ternyata terjadi pemisahan zat pewarna dari tinta tersebut yang sudah dicampur tadi. Kemudian kita angkat, kita tunggu sampai kering, dan ternyata pemisahan warna itu terjadi karena masing-masing warna mempunyai kemampuan melarut yang berbeda dalam pelarut yang sama, sehingga 2 tinta tadi bisa terpisahkan dengan kromatografi kertas.
Kemudian kita ukur harga RF-nya, di mana harga RF seperti cara yang sudah kita jelaskan tadi. Di situ terlihat bahwa jarak C itu adalah jarak yang ditempuh oleh warna kuning dan jarak D itu yang ditempuh oleh tinta warna biru. Sehingga kita bisa mencari harga RF dari C dan D, di mana C jarak tempuhnya adalah 3 cm dan D adalah 1 cm. Di situ dapat dilihat bahwa zat warna penyusun campuran dapat kita bandingkan nilai RF-nya dengan masing-masing zat pewarnanya tadi. Ternyata dengan warna yang sama memiliki RF yang sama dalam pelarut yang sama, seperti pada gambar tersebut. Dapat kita lihat juga contoh lainnya seperti berikut. Di sini, ini adalah salah satu contoh pemisahan dengan kromatografi kertas. Di situ terpisah menjadi 3 warna, ada red merah, ada purple ungu, dan blue. Di situ ada solvent front, di situ adalah pelarutnya. Pelarutnya mengalir sampai pada batas itu. Kemudian bisa kalian ukur masing-masing dari jarak warna itu dan jarak pelarutnya berapa. Setelah itu bisa kalian hitung harga RF-nya. Jadi harga RF itu yang pertama RF dari merah. CS-nya adalah 2 cm, bisa kalian lihat di situ. Jarak antara titik awal dengan sampai warna merah itu adalah 2 cm, sehingga jarak senyawanya adalah 2. Sedangkan jarak pelarutnya adalah 10 cm, sehingga 2 dibagi 10. Sehingga harga RF dari warna merah adalah 0,2. Sedangkan RF dari warna ungu dengan cara yang sama, jarak warna ungu adalah 6 cm dan jarak pelarutnya adalah 10 cm, maka harga RF-nya sama dengan 0,6. Dan RF dari warna biru itu adalah 0,8. Teknik dalam kromatografi kertas ada 3 macam. Ada teknik ascending atau menaik, teknik descending atau menurun, dan teknik horizontal atau radial. Teknik ascending atau menaik ini adalah teknik yang paling sering digunakan karena ini adalah teknik yang paling mudah, di mana seperti contoh tadi, fase geraknya berada di bawah, akan mengalir ke atas berdasarkan gaya kapiler, makanya dia disebut menaik. Sedangkan teknik yang kedua, teknik descending, ini pelarut dialirkan dari atas, dia akan mengalir ke bawah berdasarkan gaya kapiler dan gaya gravitasi bumi. Dan teknik yang ketiga, di sini adalah kromatografi kertas dibuat melingkar atau dibuat bulat dan sampel ditotolkan di tengah. Di situ dia akan ditempelkan pada fase geraknya dan fase gerak akan bergerak mendatar karena gaya kapiler. Jadi seperti yang ada di gambar itu. Kromatografi kertas ada beberapa macam, ada 2 macam. Yang pertama adalah kromatografi 1 arah dan kromatografi 2 arah. Apa sih perbedaannya kromatografi 1 arah dan 2 arah? Karena 1 arah, maka pelarut hanya dari arah satu saja. Jadi kalau dari bawah ya ini dari bawah saja, atau dari atas saja, dia tidak dialirkan dari arah yang lain. Kalau kromatografi 2 arah, dia ada 2 arah mengalirkan fase geraknya. Kenapa harus digunakan kromatografi kertas 2 arah? Jadi yang paling sering digunakan adalah kromatografi kertas 1 arah. Tapi jika pada kondisi tertentu, apabila sampel yang dipisahkan memiliki harga RF yang mirip atau serupa sehingga kita tidak bisa membedakan harga RF-nya, maka kita harus menggunakan kromatografi kertas 2 arah. Dimana di sini kertas saring ini akan diputar 90 derajat dan kromatogramnya kemudian dicelupkan kembali dengan pelarut yang berbeda sehingga bisa terpisah harga RF-nya dengan jelas. Nah, dalam kromatografi kertas tadi akan terpisah warna merah, biru, dan ungu. Nah, bagaimana jika nodanya tidak tampak? Maka ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama bisa disemprot dengan reaksi penimbul warna. Jadi misalkan kita mau memisahkan asam amino, kita bisa menyemprot dengan larutan ninhidrin. Bisa juga dengan pelarut bereaksi warna yang lain. Bisa juga cara yang kedua adalah menyinari dengan sinar UV. Ini adalah cara yang paling mudah
Dan yang ketiga adalah menjenuhkan kertas pada uap iodin, karena iodin itu adalah padatan yang mudah menyublim, maka kita bisa memasukkan kertas saring tersebut pada tempat yang tertutup yang di dalamnya terdapat padatan iodin. Nah, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi harga RF. Jadi yang pertama itu adalah faktornya adalah pelarut. Kita menggunakan pelarut yang berbeda, maka harga RF-nya juga akan berbeda. Jadi di mana pelarut yang berbeda, pasti rambatan kepada kertas saringnya juga akan berbeda, sehingga harga JP-nya, jarak pelarutnya juga akan berbeda, sehingga harga RF-nya pun juga akan berbeda. Di sini adalah contoh-contoh dari pelarut yang bisa digunakan dalam kromatografi kertas. Jadi misalkan kita mau memisahkan asam amino, berarti pelarut yang kita pakai bisa fenol atau air, butanol atau asam cuka dan air dengan komposisi tertentu. Atau kita ingin memisahkan zat-zat yang lain, maka pelarut yang digunakan juga akan berbeda dengan komposisi yang berbeda. Kemudian faktor yang kedua yang bisa mempengaruhi harga RF adalah suhu, di mana suhu dapat merubah koefisien dan merubah kecepatan aliran partisifnya, sehingga RF-nya pun juga akan berbeda. Dan yang ketiga adalah ukuran bejana. Jika bejananya besar, maka perambatannya akan lebih lama karena tekanan atmosfernya menekan daya kapiler dari pelarut, sehingga harga RF-nya pun juga akan berbeda. Faktor yang keempat itu adalah kertas. Dengan kertas yang berbeda, maka daya serapnya pun juga akan berbeda. Jadi perubahan ion dan serapan yang berbeda, maka akan menghasilkan harga RF dan yang berbeda pula. Dan sifat yang kelima, faktor yang kelima adalah sifat dari campuran, di mana campuran yang berbeda pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga harga RF-nya pun juga akan berbeda. Kromatografi kertas bisa digunakan dalam faktor apa saja? Bisa dalam bidang klinik dan biokimia. Misalkan digunakan untuk memisahkan asam amino, peptida dari protein. Selain itu juga untuk pengujian urin dan cairan lain yang mengandung gula. Selain bidang klinik dan biokimia, masih ada bidang lain yang bisa digunakan kromatografi kertas. Contohnya adalah bidang analitik umum. Misalnya bisa digunakan untuk analisa polimer, analisa logam-logam dalam tanah, analisa dalam ekstrak tanaman, atau analisa dalam alkaloid, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari kromatografi kertas ini adalah peralatannya yang dipakai murah. Kemudian dia juga sederhana, kita hanya perlu kertas saring, paper glass, dan alat-alat yang mudah didapat. Kemudian yang kedua adalah mudah dilakukan dan dapat diidentifikasi senyawa yang terpisah. Tapi kromatografi kertas ini juga memiliki kekurangan pastinya, karena dia adalah salah satu metode yang sangat sederhana. Yang pertama adalah dia lebih lama pemisahannya. Kemudian ada beberapa parameter yang terbatas tidak bisa diuji dengan kromatografi kertas. Contohnya adalah senyawa-senyawa hidrofob, yaitu hidrokarbon dan lipida tidak dapat dipisahkan dengan kromatografi kertas. Itulah sekilas penjelasan dari saya tentang kromatografi kertas. Saya harapkan kalian semua dapat mengikuti dengan baik dan bisa kalian baca kembali modulnya juga. Kemudian dalam masa pandemi ini saya harap semuanya juga tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.